Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya mencoba akan memberikan demonstrasi tentang topik penanganan pada bayi baru lahir dengan asfiksia. Oke. Baik, langsung saja saya perkenalkan beberapa persiapan alat yang harus disiapkan ketika akan menangani bayi baru lahir dengan asfiksia. Yang pertama adalah APD, ya. APD bisa digunakan celemek, ya, dan handscoon. Kemudian kita persiapkan alat penghisap lendir dengan menggunakan syring balm atau DILI, kemudian mukus ekstraksor, ya, atau dengan section, ya, selang section yang akan kita hubungkan dengan mesin section. Kemudian kita persiapkan radian warmer, ya, radian warmer itu sendiri. Kemudian nanti untuk alat-alat resusitasi itu sendiri ada balon dan sungkup yang mana akan disesuaikan dengan ukuran dari kesesuaian hidung dan mulut neonatus. Kemudian alat observasi kita butuhkan ada stetoskop khusus neonatus sebenarnya, kemudian jam, ya, jam detik. Kita lanjutkan untuk alat resusitasi itu sendiri yang perlu disiapkan adalah balon sungkup, ya, yang disesuaikan dengan mulut dan hidung bayi. Kemudian perlu disiapkan juga khawatir kondisi bayi ada kompresi atau meningkatkan denyut jantung HR-nya dari neonatus, persiapkan ETT dan laryngoskop, ya. Dan dilanjutkan juga perlu kita siapkan epinefrin serta SPED, ya, nanti untuk memberikan bantuan dalam peningkatan HR dari neonatus. Dan selanjutnya saya sampaikan juga untuk persiapan alat bisa menggunakan tipes resusitasi, kemudian oximeter, dan gunting tali pusat dan klem tali pusat. Itu adalah persiapan alat yang memang dibutuhkan untuk penanganan bayi baru lahir dengan asfiksia. Baik, untuk tahap prainteraksi yang diperlukan adalah pada fase asesmen pada ibu, hal-hal yang perlu kita kaji adalah apakah ini usia aterem kehamilannya, kemudian dia G berapa, ya, apakah pernah ada penyulit persalinan sebelumnya, ada riwayat infeksi selama kelahiran, itu perlu ditanyakan, ya. Itu saja. Cut, Mas, cut. Ya, kita lanjutkan pada fase kerja atau langkah-langkah untuk penanganan bayi baru lahir dengan asfiksia. Yang pertama, kita cuci tangan terlebih dahulu, ya. Kita cuci tangan. Oke, kita memakai pad kering, kemudian menggunakan handscoon. Sebenarnya handscoon silakan, ya, memang di dalam SOP penggunaan handscoonnya adalah handscoon steril, ya. Kemudian kita gunakan celemek.
Kemudian ada 3 helai kain kering, ya, kita pasang di warmer infant, ya, kita letakkan di warmer 1 kain kering. Masukkan dulu, ya. Selanjutnya kita pasang 1 helai kain kering di dalam infant warmer, ya. Kemudian 1 kain kita bikin gulungan untuk nanti memposisikan ekstensi pada daerah leher ataupun sampai mengenai punggung dari neonatus. Selanjutnya kita persiapkan 1 kain untuk menerima bayi lahir, ya. Oke, kita mulai pada penerimaan bayi baru lahir. Yang perlu kita pahami, ya, kita kaji ketika bayi baru lahir, nanti kita lihat adalah 1, apakah bayi ini aterem, 2, bayi ini menangis kuat atau tidak, gasping, nafas megap-megap, tonus otot lemah, ya, atau memang penilaian awal dengan Apgar skor untuk tahu itu asfiksia atau tidak, ya. Oke. Ketika bayi sudah lahir di dalam proses kelahiran ini, segera lakukan pemotongan tali pusat dan lakukan klem, ya, klem di tali pusat. Ketika penilaian tadi bayi tampak tidak menangis secara spontan, ya, kemudian tonus otot lemah, dia gasping, megap-megap, ekstremitas nampak kebiruan, segera kita bawa di infant warmer atau di meja resusitasi. Oke, baik. Setelah ini kita utamakan, yakni jaga hipotermi, ya, dia sampai jangan terjadi hipotermi. Kemudian langkah awal selanjutnya adalah selama 30 detik awal kita harus melakukan hisap lendir, ya, pada neonatus, ya. Setelah menjaga kehangatan infant warmer, ya, kita lakukan hisapan pada daerah mulut kedalaman kurang dari 5 cm, kemudian hidung kurang dari 3 cm. Kemudian lakukan penghisapan lendir dimulai dari mulut kedalaman kurang dari 5 cm, kemudian di hidung kedalaman kurang dari 3 cm. Ya. Selanjutnya kita keringkan bayi, ya, dengan mengupayakan memberikan sebuah stimulus dimulai dari kepala, kemudian leher, kemudian keringkan neonatus sambil memberikan sebuah tekanan di daerah punggung, kemudian kaki. Selanjutnya memberikan stimulus berupa bisa tepukan, sentilan, ya. Nah, ini semuanya untuk melihat adakah respons bayi, penilaian bisa menangis secara spontan atau tidak. Ini dilakukan semua dalam waktu 30 detik. Jadi penilaiannya bisa meliputi apakah bisa bernafas secara spontan, menangis kuat, masihkah tonus otot lemah, ekstremitas masih kebiruan atau tidak. Segera, kalau memang dalam upaya ini belum berhasil, ganti dengan selimut yang kering. Ya. Ganti dengan selimut yang kering. Dengan mengupayakan selimutnya tidak menutupi area kepala dan leher. Oke. Nah, penilaian ini yang telah dilakukan ini ketika menunjukkan bayi memang masih belum menangis kuat, masih gasping, tonus otot masih lemah, ya. Kemudian ekstremitas masih kebiruan, kita lanjutkan pada langkah selanjutnya memberikan ventilasi tekanan positif. Ya. Ventilasi tekanan positif. Ventilasi tekanan positif ini bila memang bayi mengalami apnu, ya, mengalami apnu dan HR kurang dari 100
kali per menit. Ya, 100 kali per menit kita cek ya. Kemudian baru diberikan ventilasi tekanan positif. Kita mulai tahap kedua ya dengan pemberian ventilasi tekanan positif. Pemberian ventilasi tekanan positif diberikan dengan pemberian selama 30 detik, kecepatannya 20 sampai 30 kali dalam 30 detik. Ya, kita mulai. Tekan, lepas, lepas. 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 Ya, tadi 30 detik, kemudian kita evaluasi. Apa yang perlu kita evaluasi adalah bagaimana heart rate-nya, apakah masih kurang dari 100 kali per menit, ataukah lebih dari 100 kali per menit, ditambah apakah bayi bisa sudah mulai ada menangis, ya, kemudian atau bernafas spontan, masih gasping, atau masih tonus ototnya lemah. Jika masih dalam kondisi HR kurang dari 100 dan masih gasping dan tonus otot masih lemah, maka kita lakukan penilaian VTP kita. Apakah sudah tepat atau belum? Ya, penilaian VTP ini dilakukan 30 detik juga. Apa yang perlu kita evaluasi? Posisikan ekstensi, ya, reposisi lagi. Kemudian buka mulut bayi nanti ketika dipasang sungkup, ya. Kemudian berikan posisi yang tepat pada pemberian sungkup. Kemudian lihat juga apakah ada pengembangan dada tidak sebelum saat kita melakukan pemberian ventilasi. Ya, jadi kita lakukan satu tahap lagi selama 30 detik. Baik, kemudian kita cek, ya, kita penilaian ulang bagaimanakah HR-nya, ya. Oke, kita cek HR-nya. Jika memang HR-nya sudah, penilaiannya VTP dihentikan bila bayi bernafas spontan dan heart rate lebih dari 100 kali per menit. Kemudian ketika bayi masih belum bisa bernafas secara adekuat, ya, tetapi heart rate sudah lebih dari 100 kali per menit, maka bisa dipasang CPAP, ya, bisa seperti itu. Tetapi selanjutnya, ketika bayi belum bisa bernafas secara spontan, dia masih tonus otot lemah, ya, ditambah heart rate semakin turun, kurang dari 60 kali per menit, maka tindakan selanjutnya adalah pemberian kompresi. Yang mana pemberian kompresi ini adalah nanti dalam pemberiannya kita akan menggunakan bisa menggunakan dua ibu jari ataupun jari telunjuk, ya, dengan satu siklusnya 33 kompresi banding 1 ventilasi dengan 2 penolong ini, ya. Oke, kita lanjutkan dengan bayi pemberian kompresi. Kompresi, ya, dengan satu siklusnya 3 kompresi dada dan 1 ventilasi. Kita mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, ini dilakukan, ya, penilaian selama 30 detik, ya. Kita lakukan penilaian dengan melihat kompresi dihentikan ketika ada peningkatan HR, ya, lebih dari 60 kali per menit serta ekstremitas tampak kemerahan. Ya, VTP juga dihentikan bila pernafasan bayi dilakukan bisa bernafas secara spontan, kemudian HR, ya, lebih dari 100 kali per menit. Baik, ketika memang ini belum ada perbaikan kondisi neonatus, ya, setelah dilakukan kompresi dan ventilasi, ya, bayi belum bisa bernafas secara spontan, masih apnu, ya, HR masih kurang dari 60 kali per menit, dilanjutkan dengan indikasi kalau memang ada fasilitas yang siap gawat daruratan neonatus,
terpasang ETT dan laryngoskop ya, sesuai dengan ukurannya, dan diberikan obat injeksi epinefrin ya 0,1 sampai 0,3 kg per berat badan ya, kilogram berat badan itu diberikan di dalam vena umbilical. Kemudian saya lanjutkan, itu adalah terapi maintenance pemberian epinefrin. Ketika tadi bayi setelah dilakukan kompresi ya ada perbaikan dalam pernafasan serta sirkulasinya adekuat, maka dilanjutkan dengan perawatan pasca resusitasi. Perawatan pasca resusitasi bayi tetap dilakukan dengan mempertahankan keadaan stabil bayinya ya, penilaian tetap dipantau dalam kehangatan hipotermi, sirkulasinya serta pernafasannya. Baik, di dalam SOP beberapa sudah saya berikan urutan langkah-langkah termasuk bagaimana hasil akhir dan dokumentasinya. Oke, ketika memang bayi sudah dilakukan perawatan pasca resusitasi, kita tetap jaga kehangatan, kita bereskan alat, cuci tangan, dan segera roaming in bayi atau skin to skin dengan ibunya atau bonding attachment ya, agar lebih stabil dalam kondisi bayinya. Oke, itu saja yang bisa saya paparkan terkait penanganan bayi baru lahir dengan asfiksia. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.